Mudik bahagia jangan dibikin trauma. Banyak sekali saudara-saudara kita ya kadang menanyakan sesuatu hal yang membuat kita tersinggung. Karena mereka nggak ngerti perjuangan kita saat mudik itu sejauh mana. Banyak pula kan anak-anak muda yang merantau ke luar kota bahkan luar pulau hanya untuk pulang ke kampung halaman itu membutuhkan effort yang besar. Mereka mengumpulkan sebagian penghasilannya untuk mudik. Jadi ketika saudaramu mudik, jangan dibikin trauma. Jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tersinggung. Apalagi sampai membuat mereka jadi males untuk mudik lagi, bertemu dengan saudara-saudaranya. Padahal tujuan mudik itu bagi mereka adalah untuk menyambung silaturahmi, untuk melepas rindu berkumpul dengan saudara-saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kan bagaimana nasib dia saat di perkotaan atau di perantauan, bagaimana dia mengumpulkan speser demi speser uang untuk biaya ongkos beli tiket pesawat, tiket kereta, ataupun tiket kapal, dan lain sebagainya, yang mungkin itu sangat besar bagi mereka. Sehingga tolong jangan dibikin mereka trauma ataupun sakit hati ketika pulang. Misal nih ya, pertanyaan-pertanyaan yang kadang tidak kita sadari tapi sangat menyinggung perasaannya. Pertama, buat anak-anak muda yang sedang merantau pulang, ketemu saudaranya, mungkin Pak D-nya, Bude-nya, kadang ditanya kapan menikah. Itu sangat sensitif bagi mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menata hidup, berjuang untuk memperbaiki diri, atau mungkin juga pernah mengalami kegagalan asmara dan lain sebagainya. Jangan tanyakan hal itu, karena itu akan membuat mereka down dan membuat mereka jelas tersinggung. Yang kedua, kalau kita sudah menikah tapi ternyata belum punya momongan, nggak usahlah tanya-tanya kapan kok belum ada momongan, udah lama loh nikahnya dan lain sebagainya. Setiap pasangan itu punya prioritas ataupun punya masalahnya masing-masing. Jadi kita jangan menjadi dewan juri ataupun menjadi pengamat bagi kehidupan rumah tangga orang lain, apalagi saudara sendiri. Itu sangat tidak bijaksana. Jangan sampai pertanyaan kita itu membuat saudara kita merasa tersakiti. Niat kita bagus, pengen tahu, ya kan, pengen tahu nasibnya kok belum punya anak itu kenapa dan lain sebagainya. Tapi bagi pasangan, ya, bagi pasangan yang sedang berjuang itu sangat menyakiti. Yang ketiga, jangan pernah tanya masalah penghasilan ataupun pekerjaan seperti apa yang dia sedang kerjakan. Karena itu adalah sesuatu yang kadang membuat orang-orang sensitif, mungkin saudara kita sensitif, merasa tidak nyaman ditanyai, apalagi di situ ada saudara yang lain mungkin memiliki pekerjaan yang lebih tinggi, lebih bagus dan lain sebagainya. Sudahlah, kita kumpul saat lebaran dengan hal-hal yang indah, bercengkrama, mengenang masa kecil, menikmati hidangan lebaran, kumpul, dan lain sebagainya. Itu lebih bijaksana daripada kita kepo masalah penghasilan orang. Kan kita nggak tahu susahnya mencari pekerjaan saat ini, susahnya merintis usaha saat ini. Jadi jangan sakiti saudaramu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi ketika saudaramu itu memberikan THR ya, memberikan angpau istilahnya, memberikan uang hari raya untuk anak-anak ataupun punakan-punakannya. Ya bisa jadi isinya di dalam amplop itu nggak sesuai ekspektasi. Janganlah dibandingin dengan saudara lain yang mungkin memberi warna uangnya berbeda, lebih tinggi misalnya. Ah itu bikin trauma, bener. Apalagi sampai pertanyaannya gini, oh kerja sudah cukup lama, harusnya kan sudah mapan ya, masa ngasih punaan cuma 20.000. Aduh itu sangat menyakiti. Kalau saya malah berpikir nggak usahlah kasih THR itu akhirnya menjadi tradisi yang tidak sehat kalau sampai dibanding-bandingkan, apalagi di compare ya, istilahnya di compare dengan saudara lain yang memberikan THR lebih besar. Itu sangat menyakitkan loh, serius, itu bikin trauma. Akhirnya orang-orang yang merantau itu
enggan untuk pulang. Yang idealnya mereka itu pulang karena ingin berkumpul dengan keluarga, ingin bersilaturahmi dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman di masa kecil, kumpul dengan kakek nenek, bude-bude, om, tante, dan lain sebagainya. Akhirnya ya males kalau pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti itu ditanyakan. Ayolah kita hargai privasi dari saudara-saudara kita, ya. Kita itu meskipun saudara tetap ada batasan yang harus dijaga. Biar kita hubungannya tetap baik, ya, sampai tua, sampai kakek nenek tetap saling menjaga, saling menghormati, tidak perlu saling menyakiti, apalagi saling menyinggung, karena setiap proses atau kedewasaan orang-orang yang kita tanya itu belum tentu dalam kondisi baik. Bisa jadi psikologinya sedang terganggu, ya, terganggu dalam tanda kutip ya, karena dia mungkin habis putus pacaran, habis di PHK, habis ya banyak hal yang melatar belakangi kenapa kondisi psikologinya sedang tidak baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Lebaran tahun ini tetap menyenangkan bagi kita. Jangan bikin saudara kita trauma. Itu saja. Biar mudiknya bahagia, bertemu saudara-saudara, mendatangkan keberkahan dan juga kenangan yang indah. Terima kasih.